Pemilihan adalah suatu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang seharusnya dilaksanakan oleh program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Dalam JavaScript, blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Perintah if. Bentuk umum penggunaan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If dalam kurung kondisi tutup kurung aksi. Kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat di dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan. Dalam JavaScript, ekspresi juga dapat berupa bilangan, string, maupun nilai lain, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke tipe boolean. Bilangan selain nilai 0 akan dikonversi ke true, sedangkan 0 akan dikonversi ke false. String yang memiliki minimal satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string kosong akan dikonversi ke false. Jika aksi yang akan dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita pernah menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapitnya menggunakan tanda kurung kurawal seperti contoh di layar. Kita tetap dapat mengapit aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung kurawal meskipun aksi tersebut hanya berjumlah satu. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah if dengan bentuk seperti di layar. Program akan memberikan hasil seperti di layar karena nilai B diisi dengan nilai 0. Ketika B bernilai 0, kondisi yang didefinisikan di dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai true, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Jika nilai B diisi dengan bilangan selain 0, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Proses exit yang bagian ini adalah fungsi yang berguna untuk menghentikan program. Kasus di atas sebenarnya dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut, asalkan kita menggunakan if-else, yaitu perintah if yang melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Bentuk umum penggunaan if-else dapat dilihat di layar.
if buka kurung kondisi tutup kurung aksi 1 else aksi 2. Pada bentuk umum di layar, aksi 1 hanya akan dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Anda juga dapat menuliskan kode pemilihan di layar dalam satu baris seperti berikut. If buka kurung kondisi aksi 1 else aksi 2. Jika aksi yang dilakukan terdiri dari beberapa perintah atau lebih dari satu, maka aksi tersebut akan dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. Dengan demikian, kode sebelumnya dapat diubah menjadi seperti berikut. Bentuk pemilihan if-else digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemilihan memiliki dua kemungkinan. Sebagai contoh, untuk melakukan pemrograman yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan if-else. Dalam kasus ini terdapat dua kemungkinan, bilangan tersebut genap atau bilangan tersebut adalah ganjil. Kita praktek. Kita praktekkan. Untuk kasus-kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If buka kurung kondisi 1 tutup kurung buka kurung kurawal aksi 1 tutup kurung else if kondisi 2 buka kurung kurawal aksi 2 dan seterusnya aksi alternatif.
Cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka akses 1 dilakukan dan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 dilakukan dan pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan pemeriksaan ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi benar. Jika sebuah kondisi bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah aksi alternatif yang terdapat pada bagian else. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok if melibatkan 3 kondisi. Contoh lain dari penggunaan if yang melibatkan banyak kondisi dapat dilihat berikut ini.
Perintah switch. Selain menggunakan if, block juga dapat dibuat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan switch adalah sebagai berikut. Switch buka kurung ekspresi tutup kurung buka kurung kurawal case nilai 1 aksi 1 break case nilai 2 aksi 2 break default aksi alternatif. Cara kerja perintah switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan proses pemilihan dihentikan. Jika tidak sama, program akan melanjutkan pemilihan tersebut. Program akan melanjutkan proses pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi 2 akan dilaksanakan dan proses pemilihan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak, maka program akan memeriksa nilai-nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan menggunakan switch. Di dalam perintah switch, satu aksi yang sama dapat digunakan oleh beberapa nilai seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut. Kita edit.
Jika diselesaikan menggunakan if, kita dapat menulisnya sebagai berikut. Perhatikan skrip di layar. Jika nomor bulan sama dengan 1 atau 2 atau 3, maka akan dicetak triwulan 1. Jika nomor bulan 4, 5, 6, maka akan tercatat triwulan 2. Jika nomor bulan 7, 8, atau 9, maka dicetak bulan ketiga. Dan jika nomor bulan 10 atau 11 atau 12, maka akan mencetak triwulan keempat. Jika tidak, maka tidak ada bulan kesekian. Coba kita jalankan. Perintah break dalam blok pemilihan yang dibuat menggunakan switch berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus dijalankan sampai nilai pilihan terakhir atau bagian default. Mari kita modifikasi skrip berikut.
Pada saat kita memasukkan nilai 1, seharusnya yang dilaksanakan oleh program hanya aksi 1. Namun karena aksi tersebut tidak diikuti oleh perintah breach, maka program akan melaksanakan aksi 2. Karena setelah 2 juga tidak disertai perintah break, maka program akan kembali melaksanakan aksi ketiga dan seterusnya. Berbeda dengan si perintah switch. Di dalam JavaScript mampu membandingkan nilai yang bertipe bilangan real. Catatan dalam bahasa C, nilai yang dibandingkan harus berupa bilangan bulat atau karakter. Untuk membuktikan, Anda dapat menjalankan kode berikut ini. Masukkan bilangan 1, masukkan bilangan 2, masukkan bilangan 5,6. Ini dimasukkan di luar rentang. Nah, di sini ketika kita masukkan nilai 5,6 yang dimasukkan di luar rentang, kita ganti persennya jadi float. Kemudian ini diganti jadi real. Kita save kembali, coba kita jalankan. Komanya pakai titik. Nah, ini jadi. Selain bilangan real, nilainya dibandingkan juga dapat merupakan string yang ditunjukkan oleh kode berikut. Misalnya kita modifikasi.